Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Yuk Tanikom. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang tanaman pegagan. Nah, kalau di depan saya ini adalah bisa dibilang pegagan air. Nanti saya akan lihatkan pegagan yang jenis sedikit berbeda. Pegagan darat biasanya orang nyebut. Beberapa manfaatnya yang perlu kita ketahui atau khasiat untuk kesehatan tubuh kita itu adalah sebagai berikut. Oke, ini kalau kita coba cari informasi di Google dengan kata kunci manfaat pegagan untuk kesehatan. Jadi kalau kita coba cari info, ini ada beberapa manfaat ya. Ada 5. Yang pertama, meningkatkan fungsi kognitif. Ini jika setelah penderita kanker, kemudian bisa melembabkan kulit. Terus kemudian mengurangi kecemasan dan stres, kemudian mengatasi stres mart, itu bagi ibu yang setelah melahirkan itu ya, biasanya itu, atau orang yang kegemukan. Kemudian meringankan insomnia, itu dari artikel di Halodoc. Kemudian banyak juga ya yang menyampaikan 8 manfaat, 9 manfaat. Ini kalau kita lihat dari Halodoc ini, kalau saya buka ini fotonya foto pegagan air. Kalau yang klik dokter ini fotonya foto pegagan darat. Kalau kita lihat di Google juga ini fotonya ada yang foto pegagan air, ada yang pegagan darat. Ini ya. Jadi kalau secara khasiat itu masih perlu penelitian yang lebih yang membedakan tentang pegagan air dan pegagan daratnya untuk khasiat-khasiat itu tadi. Karena memang di dalam artikel tadi juga disebutkan bahwa masih butuh penelitian lebih lanjut. Dan perlu dipahami bahwa khasiat atau manfaat itu bisa jadi tiap orang berbeda-beda. Ada yang cocok, ada yang tidak, ada yang cepat, ada yang lambat, dan lain sebagainya. Nah, itu ya beberapa khasiat untuk tubuh kita. Dan sedikit informasi untuk perbanyakan dari tanaman ini itu dia muncul dari ini ya, dari akar, terus nanti bentuknya seperti ini. Jadi ada akar, muncul tunas, nah seperti ini ya. Kemudian kalau pegagan ini dia media utamanya itu di air ya. Jadi pembudidayaannya itu bisa menggunakan media air dan bisa ditambah dengan bisa kokopit atau moss, itu bisa ya, atau media dan ditambah air. Itu teman-teman ya. Ya sebenarnya tidak hanya 2 jenis ini, ada beberapa jenis yang lain, tapi setidaknya ada yang saya temui itu ada 2 jenis ini. Ini nanti mau saya coba tanam, semoga nanti bisa tumbuh ya. Oke teman-teman, kalau yang ini dia biasa dibilang pegagan darat. Kalau di Serumbung sini ada yang bilang namanya regedek. Itu ya. Jadi kalau dari sisi daunnya terlihat berbeda banget dengan pegagan air. Ini modelnya tidak bulat gitu ya. Jadi ada yang bilang ini ya, pegagan tapal kuda ya. Jadi memang kadang penamaan itu bisa tiap tempat bisa berbeda dan lain sebagainya. Tuh, kemudian kalau saya pernah ngerasain pegagan ini itu untuk ini kayak semacam bayam goreng, tapi itu dari daun pegagan. Dulu pas lebaran di sini pas masih belum covid ya, itu banyak yang bikin gorengan dari daun pegagan ini.
dan alhamdulillah rasanya enak teman-teman. Kemudian kalau dari sisi obat itu saya masih belum menemukan secara detail ya bahwa untuk obat A, B, C yang saya sampaikan di depan tadi itu menggunakan pegagan air atau pegagan darat. Karena informasi yang saya dapat hanya tanaman pegagan. Ya, mungkin teman-teman ada yang punya info lebih atau mungkin punya literatur yang bisa menyampaikan secara detail, karena itu butuh penelitian yang memang secara detail ya. Itu bisa bantu link atau informasi di kolom komentar ya teman-teman. Oh iya, ini kemarin saya tanam sekitar beberapa minggu yang lalu. Itu sebelumnya saya temukan liar di tanah, kemudian saya jabut, saya tarik. Jadi sedikit cirinya, kalau yang ini tanamannya dia yang indukan utama itu nanti kayak muncul semacam akar tunggang ya. Jadi kalau kita jabut itu agak susah. Beda kalau yang pegangan air tadi kan dia seperti ini terus muncul akar biasa, jadi tidak ada akar yang masuk ke dalam. Kalau ini dia mirip sama ini apa namanya, stroberi. Jadi setiap ada ini menjala terus nanti dia muncul perakaran mana. Nah mirip, kalau dilihat seperti ini mirip stroberi ya. Itu jadi ada akarnya ini. Jadi kalau kita jabut ini nanti ada akarnya teman-teman. Jadi kemarin pas saya jabut itu ya udah berakar dan tinggal saya tanam ya. Coba saya ambil salah satu contoh ini. Jadi ini perbanyakannya kurang lebih ya, kita potong sini tinggal kita tanam aja, insya Allah tumbuh. Jadi cukup mudah untuk perbanyakan dari tanaman pegagan yang darat maupun yang air. Pengamatan hari keempat untuk tanaman pegagan ya. Alhamdulillah masih sehat. Ini yang ada akarnya kita masukkan aja. Oke ya, ini medianya yang di dalam ada pasirnya, kemudian banyak apa namanya, airnya. Bisa juga ditambah ikan ya, kalau medianya apa, tempatnya agak besar, ada media di bawah, tambah ikan biar di sini lama-lama biasanya ada jentik nyamuknya ya, jadi biar tidak ada jentik nyamuknya. Oke teman-teman, sedikit informasi mengenai tanaman pegagan dan cara perbanyakannya, semoga bermanfaat. Terima kasih.